Warga Lebuai Bandung, Merapi Timur, Kabupaten Lahat kembali turun ke jalan dengan menyuruh sebuah mobil minibus terbakar di atas jembatan Musi 4 Palembang. Perwira polisi gadungan rakit senjata api di rumahnya. Masjid Cengho di Jakabareng, Masjid Perpaduan Tiga Benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto. Inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, sebuah mobil minibus terbakar di atas jembatan Musi 4 Palembang. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya mobil berwarna putih tersebut. Saat terjadi kebakaran, kondisi di atas jembatan sendiri sedang ramai. Sebuah mobil minibus dengan nomor polisi BG 1352OC warna putih halus terbakar saat melintas di atas jembatan Musi 4. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat petugas damkar berusaha melakukan pemadaman api yang berkobar. Api baru bisa dipadamkan setelah menghabiskan semua peralatan yang melekat pada mobil dengan kondisi tinggal bangkainya saja. Dikatakan pemilik mobil yang dikemudikannya tersebut mati mendadak setelah dirinya melaju dari arah Tiga Ilir tujuan Seberang Ulu. Saat akan dihidupkan kembali, mobil tersebut mengeluarkan percikan api hingga suara ledakan di bagian kap depan. Dia mati mendadak. Mati mendadak, ya aku diari dulu kan. Nah, cuma ceritanya ini kan aku jemput orang rumah. Kita ke arah pulau sana, ke laut kan. Ya aku tunggu cuaca tadi kan agak gelap, ya kan. Akhirnya nunggu dia lama-kelamaan hujan pula ya kan. Iya. Hidup lah, itu dia meledak. Apa ada korban jiwa? Enggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran sendiri diduga kuat berasal dari konsleting pada pengapian di bagian mesin. Akibat dari kebakaran ini sendiri, kemacetan dari dua arus tidak terhindarkan, terutama mobil yang ingin menyeberang dari Seberang Ulu ke Seberang Ilir. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Warga Lebuai Bandung, Merapi Timur, Kabupaten Lahat kembali turun ke jalan dengan menyuruh putar balik truk angkutan batubara yang melintasi desa mereka. Pertemuan warga dan pihak perusahaan berjalan alot. Kecewa dengan perusahaan angkutan batubara yang kerap melintas di desa Lebuai Bandung, Kecamatan Merapi Timur, Lahat, warga kembali turun ke jalan. Kali ini, warga menyetop mobil truk angkutan batubara yang melintas dan menyuruhnya untuk memutar balik ke full mereka. Aksi ini dilakukan warga karena belum ada kata sepakat antara warga dengan pihak perusahaan dengan dua tuntutan warga. Sebelumnya telah disampaikan yakni penyiraman dan penyapuan di sepanjang jalan yang dilintasi. Tokoh masyarakat Lebuai Bandung mengatakan aksi damai ini sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap perusahaan angkutan batubara yang mana sebelumnya persoalan ini sudah dilakukan mediasi oleh pihak Polres Lahat dengan perusahaan, namun belum ada titik temu antara perusahaan dan warga. Kita dimediasi dan ada 3 kali kita ke Polres Lahat itu. Nah, ternyata bayar 2 hari yang lalu tidak ada keputusan, tidak ada titik temu dari pihak perusahaan dengan masyarakat Lebuai Bandung. Dibersihkan, tidak ada lain tuntutan. Jadi kita minta kepada pihak perusahaan yang melalui jalan Lebuai Bandung ini supaya dilakukan penyiraman mungkin atau penyapuan dan menampingi supaya tidak terjadi hal yang
kami konsentrasi supaya arus lalu lintas yang utama tetap lancar. Alhamdulillah sekarang kita sendiri di sini macet. Harap Ya antara pihak perusahaan dan warga bisa bertemu dan menyatukan persepsi. Polisi berharap perusahaan dengan masyarakat bisa bertemu dan menghasilkan keputusan terbaik agar tidak terjadi hal yang bisa merugikan semua pihak. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Petani cabai di Desa Tanjung Sari, Talang Kelapa mengeluhkan dengan kondisi kurang baiknya hasil tanaman cabai merah mereka. Sehingga hasil tanaman cabai sendiri mutunya kalah bersaing dengan cabai daerah lain dengan harga yang tidak mengalami kenaikan. Walau harga cabai mulai mengalami kenaikan, namun hal tersebut belum bisa dirasakan oleh petani cabai di Desa Tanjung Sari, Talang Kelapa, Banyuasin. Cabai merah yang ditanam petani untuk menyambut bulan Ramadan menghasilkan hasil yang tidak menguntungkan, sehingga kenaikan harga cabai saat ini belum bisa dirasakan oleh petani. Hasil cabai petani lokal di Talang Kelapa ini kalah bersaing dengan hasil cabai impor dari daerah lain di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dikatakan oleh petani cabai bernama Waidi, dirinya menanam cabai di lahan seluas 3/4 hektar. Seharusnya memasuki bulan Ramadan, petani dapat menikmati hasilnya. Namun tanaman cabai tidak menghasilkan hasil yang baik. Selain hama, gangguan alami adalah faktor cuaca yang buruk sehingga batang dan buah cabai tidak sempurna. Diakui, kurangnya penyemprotan anti hama juga menjadi penyebab cabai yang mengalami kerusakan, sehingga hasil panen menjadi berkurang. Jika dijual di pasaran, harganya pun jauh turun dibandingkan dengan harga cabai dari daerah lain. Namun Waidi tetap bahagia karena tanaman andalan ini masih tetap mampu menghasilkan walaupun masih dengan harga standar. Tapi untuk kondisi ini petani gimana Pak? Iya. Ya keadaan agak inilah, malah musim hujan, penyakit banyak kan. Nah contoh itu banyak yang busuk kan, buah, obat mahal, nak beli ya enggak terjangkau. Kecuali kalau harga cabai sekitar 50, nah baru kejangkau obat itu. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Seorang polisi Gadungan membuat senjata api rakitan. Dari rumah polisi Gadungan dengan pangkat perwira tersebut, polisi mendapatkan seragam polisi dan alat untuk membuat senjata api rakitan, lengkap dengan ratusan amunisinya. Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang Senin siang kemarin menggerebek rumah seorang pria yang mengaku menjadi perwira polisi di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan beberapa senjata api rakitan beserta puluhan amunisinya, pakaian dinas palsu, dan alat pembuat senjata api rakitan. Tak hanya itu, tersangka juga diduga pemakai aktif narkoba jenis sabu karena ditemukan bong atau alat penghisap narkoba di dalam kamarnya. Usai menyita barang bukti dari rumahnya, polisi kemudian membawa tersangka Jaka Saputra ke Polrestabes Palembang. Menurut keterangan polisi, terungkapnya home industri senjata api rakitan ini berawal dari informasi warga yang resah melihat tersangka kerap menggunakan pakaian dinas polisi sembari membawa senjata api. Tersangka juga telah banyak menipu wanita yang dipacarinya dengan modus janji akan menikahi. Dari pengakuannya, tersangka sudah 1 tahun mengaku menjadi perwira polisi dan produksi senjata api rakitan. Kita ada 4 pucuk senjata api rakitan. 2 sudah siap untuk digunakan dan ada 2 yang masih dalam proses untuk rakitan. Kemudian ada beberapa barang bukti yang lain, yaitu barang bukti yang terkait dengan rencana pembuatan rakitan senjata api dan juga alat-alat yang digunakan, termasuk petunjuk-petunjuk yang ada di handphone terkait dengan pembuatan senjata api. Dan juga kami dapatkan ada sekian banyak, ada kurang lebih 100 butir peluru. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sosok mayat tidak dikenal mengapung di Sungai Musi. Evakuasi dilakukan kepolisian air Polrestabes Palembang mengalami kendala karena posisi mayat masuk gorong-gorong di dermaga Pasar 1 Ilir dan telah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Warga Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang digegerkan dengan penemuan mayat yang terapung di perairan Sungai Musi. Petugas Polair Polrestabes Palembang yang mendapat laporan dari warga langsung mengevakuasi mayat tersebut, meski sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi mayat tersebut yang berada di dalam korong-korong sungai. Diketahui korban merupakan seorang laki-laki yang berusia 60 tahun dengan kondisi tubuh sudah membengkak. Korban diperkirakan sudah selama 3 hari terapung di Sungai Musi setelah melihat kondisi tubuh korban yang sudah membusuk dan membengkak. Kini jenazah korban telah berhasil dievakuasi petugas. Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan otopsi. Jadi ada pengguna speed, bahwa katanya dilihat mayat mengapung di sekitaran dermaga 16 Ilir dekat Kelenteng. Nah itu pun laporan dari Pak RT tadi kan. Nah, lalu anggota piket, patroli dan piket Gakum ke TKP. Mendapat laporan serupa tidak ditemukan. Nah, diperkirakan mungkin mayatnya menghilang masuk ke kolong dermaga itu. Jadi untuk anggota pulang kembali ke Makom sambil menunggu air pasang naik itu kan? Air surut. Untuk identitas korban sampai saat ini belum diketahui. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi martabak kuah kare. Sungguh enak untuk disajikan sebagai menu buka puasa Anda. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Saksikan terus program kesayanganmu di kanal digital MNC TV di kota Anda. Tiap hari, aktivitasku banyak banget, menguras energi. Jadi, aku dan rambutku sering capek. Apa karena pakai sampo aja? Sekarang nggak lagi. Aku pakai Pantene Suplemen Conditioner baru setiap habis keramas. Pro V Blends dengan biotinnya memberi hingga 2 kali nutrisi untuk rambut kuat ke-charge. Aku ke-charge. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Saya pernah kecewa, tapi tidak sama Allah. Anak buah kamu sudah siap kembali. Gua kangen kita ngaji bareng. Gua kangen kita sholat bareng. Hafiz Indonesia, cinta Al-Quran. Aku yang jatuhin gelasnya. Bukan aturan itu nggak salah apa-apa. Dengan husnul zon ini akan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Satu kata tentang puasa apa? Takwa. Karena dengan membunuh dan memakan daging, aku akan segera lepas dari kutukanku. Ketombe basah bikin kamu nggak pede dan menjauh. Head and Shoulders, efektif kalahkan ketombe basah. Head and Shoulders dengan wangi baru. Karena dengan membunuh dan memakan daging, aku akan segera lepas dari kutukanku. Tawa-tawa ku ditawasak Tiis di peti, waras di berat. Aku Senopati Singalang, siap menjalankan semua yang menjadi titah. Wahai engkau yang telah membagikan. Hidung tersumbat dapat mengganggu kegiatanmu. Pakai Vicks Inhaler. Vicks Inhaler, hidung plong, kapan aja, di mana aja. Kalau mau daftar acara keluarga 100 kemana ya?
Keluarga 100 itu acara apa? Ya ampun, nggak punya TV? Kenapa berhenti? Lampu merah tandanya berhenti. Kalian bukannya di penjara? Udah keluar. Jadi jambret lagi? Ya. Nikmatnya Ramadan menginspirasi bulan istimewamu. Ayat-ayat langit with Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita diadakan. Ini ada suatu hal yang menarik, di mana Allah memberikan petunjuk pada setiap jiwa manusia itu. Memberi petunjuk tapi ada ujian, ibtila namanya. Apa maksudnya? Supaya kembali kita nyata. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Kontes Ambiar Indonesia segera di MNC TV. Kamu punya aktivitas segudang tapi rambutmu nggak bisa akur. Rejoice 3-in-1. Anti kusut, harum tahan lama, ternutrisi. Rejoice 3-in-1. Nyari tontonan sahur yang bikin melek. Pemirsa, martabak khas Palembang yang berkuah kare mungkin pilihan Anda sebagai menu di hari pertama Anda berbuka puasa. Bagaimana kelezatan martabak berkuah kare ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kedai di Jalan Inspektur Marzuki, Pajo, Palembang ini menghadirkan martabak kuah kari sebagai menu andalannya. Dari tampilan berwarna kuning cerah dan irisan cabai hijau serta kecap semakin membuat penasaran, apalagi kuah kental yang menimbulkan aroma menambah selera penggemarnya. Bahan membuat menu satu ini dibutuhkan adonan gandum, telur, dan irisan daun bawang untuk martabaknya. Sedangkan untuk kuah karinya dibutuhkan bawang merah dan bawang putih, kentang rebus, daging tetelan, serta bumbu kari. Untuk membuat kulit martabaknya, gunakan gandum, tambahkan air dan garam, lalu diaduk hingga menjadi adonan kalis. Setelah itu dibentuk bulat dan diamkan beberapa menit. Adonan dibentuk pipi menjadi kulit martabak, kemudian isi telur kocok dengan campuran potongan daun bawang. Terakhir, goreng martabak telur sampai matang. Lanjut untuk kuahnya, tumis bawang merah dan bawang putih, kemudian tambahkan bumbu kari dan air secukupnya. Lalu tambahkan kentang rebus serta daging tetelan, masak sampai mengental. Saat disajikan, martabak telur yang sudah digoreng dihidangkan bersama kuah kari. Bisa juga ditambahkan sedikit potongan cabai hijau. Nevi Teresia, pembuat martabak telur kuah kari, menerangkan peminat martabak tersebut di Palembang cukup banyak hingga 100 porsi. Para penikmat martabak telur kuah kari ketagihan, apalagi harganya yang masih terjangkau, yakni Rp15.000 per porsinya. Rasanya tuh enak, gurih banget, dan bumbunya meresap. Harganya gimana? Dan harganya juga terjangkau untuk. Jadi keunikannya dari martabak lainnya, dari rempah-rempahnya itu kerasa banget karena memang Wanaka selalu mengutamakan rasa dan packaging, rasa dan harga. Wah, harganya berapa nih? Nah, kalau untuk harga kita worth it ya, mulai dari 15.000 sampai dengan 25.000. Nah pemirsa, tidak ada salahnya kuliner martabak kuah ala khas Palembang ini untuk disajikan pada buka puasa Anda di bulan Ramadan ini. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah Masjid Al-Islam Muhammad Cengho atau dikenal Masjid Cengho Palembang menjadi bukti kemajemukan budaya Sumatera Selatan. Dengan pembuktian masjid ini berada di Komplek Top 100 Jakabaring Palembang yang merupakan perpaduan 3 budaya, yakni Tionghoa, Arab, dan Kota Palembang. Saat kita berada di tengah ataupun perkarangan Masjid Cengho ini, sekilas mungkin kita sedang berada di negeri tirai bambu. Karena masjid ini berada di kawasan Komplek Top 100 Jakabaring Palembang. Masjid ini mengalami perubahan nama, sekarang menjadi Masjid Al-Islam Muhammad Cengho yang populer dengan Masjid Cengho Palembang. Masjid Cengho menjadi salah satu masjid yang unik dan begitu indah, di mana namanya diambil dari Laksamana Cengho yang berjasa mengembangkan Islam di Palembang sejak abad ke-13 pada tahun 1405 hingga 1433. Arsiteknya kental dengan gaya Tiongkok dengan atap yang berundak-undak. Selain itu, 2 menara masjid dibuat mirip pagoda dengan warna dominan merah ataupun hijau giok.
Bangunan ini merupakan perpaduan budaya Sriwijaya dengan warna kekuningan dan budaya Tiongkok dengan dominasi merah serta kubah hijau, melambangkan budaya Islam di Jazirah Arab. Masjid ini dibangun pada tahun 2003 dan dipergunakan pada tahun 2006 lalu atas prakarsa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Pada awalnya menggunakan dana sumbangan Muslim Tiongkok Palembang sebesar 150 juta rupiah. Sebelum berdatangan sumbangan dari warga lainnya, termasuk pemerintah setempat. Luas bangunan masjid 625 meter persegi dan dapat menampung sekitar 600 jamaah. Masjid Cengho ini didirikan dengan atas Yayasan Masjid Cengho yang dulu diketuai oleh Bapak Haji Sidik. Kemudian regenerasi seterusnya sekarang ini ketua masjid Yayasan Masjid Cengho itu adalah Bapak Edi. Ini arsitek dari masjid ini sendiri menyerupai apa nih, Ceh? Masjid ini juga menjadi pusat pengembangan pengetahuan bagi para mualaf. Para mualaf datang ke sini untuk mempelajari bacaan Al-Quran. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, beralihlah ke TV digital karena pertanggal 30 Maret 2023, siaran analog akan ditutup. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah puasa.